Info banjir. Banjir bandang menerjang 26 desa di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah pada hari Jumat kemarin. Hujan deras yang turun sejak hari Rabu hingga Kamis membuat tanggul beberapa sungai tak mampu menampung debit air yang terus naik. Akibatnya tanggul jebol dan airnya menggenangi area pemukiman penduduk. Bagaimana situasi terkini di Kabupaten Pati, Jawa Tengah? Kami jumpai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetyo. News Update. Bagaimana kondisi terkini di Kabupaten Pati, Pak Martinus? Ya, terima kasih Mas Muhammad dan pendengar setia Radio Cinta. Jadi untuk situasi saat ini penanganan banjir masih berlangsung. Untuk fokus kita terutama di wilayah Desa Bulumanes Kidul dan Desa Tunjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Pati. Yang kita lakukan bersama dengan masyarakat, aparat TNI Polri hari kemarin adalah melakukan perbaikan sementara tanggul yang jebol dengan sandbag diisi tanah dan pasir untuk menutup tanggul jebol di Sungai Sewatu, Desa Bulumanes Kidul. Begitu Mas Muhammad. Baik Pak Martinus. Sampai saat ini masih ada beberapa titik mungkin Pak yang terdapat genangan air atau masih tergenang Pak? Kalau genangan air sudah tidak ada karena 2 hari setelah hujan deras tanggal 13 dan 14 kemarin. Hari ini Jumat dan Sabtu tidak turun hujan di lokasi wilayah Kabupaten Pati, sehingga permukaan air sungai juga sudah turun. Begitu tidak ada lagi genangan. Tapi kerusakannya yang masih belum optimal ditangani, terutama rumah yang rusak dan roboh akibat terjangan banjir bandang. Begitu Mas Muhammad. Baik. Ada berapa korban Pak Martinus yang terimbas? Ada berapa kakak mungkin? Ya, jadi untuk di wilayah Tunjung Rejo, Kecamatan Margoyoso itu ada 18 rumah, dan di Bulumanes Kidul itu ada 13 rumah. Jadi total semuanya 31 rumah. Untuk jumlah warga yang mengungsi itu ada 87 di Bulumanes Kidul dan 57 di Tunjung Rejo. Tetapi sebagian besar mereka mengungsi itu tinggal sementara di rumah kerabat atau saudaranya. Sedangkan sampai tadi malam yang masih mengungsi di Balai Desa Bulumanes Kidul itu hanya 6 jiwa. Demikian Mas Muhammad. Untuk yang 6 orang tadi apa tidak punya kerabat lain mungkin Pak? Barangkali mereka nyaman untuk tinggal di Balai Desa. Jadi mereka tetap aktivitas pagi, siang itu tetap beraktivitas seperti biasa. Cuma pada saat istirahat mereka tinggal di Balai Desa Bulumanes, begitu. Ada yang mengcover kegiatan mereka sehari-hari mungkin Pak di Desa Bulumanes Kidul itu yang tadi 6 orang, 6 kakak ya? Ya, 6 orang gitu. Jadi mereka pagi sampai siang mereka tetap melaksanakan aktivitas bersih-bersih di bekas rumahnya yang roboh itu, menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan, aktivitasnya seperti itu. Untuk tanggul yang jebol sendiri berarti sudah ada perbaikan Pak Martinus? Kalau perbaikan belum, tetapi penanganan yang sifatnya sementara ditutup dengan sandbag yang diisi pasir dan tanah itu sudah dilakukan kemarin oleh masyarakat dibantu dengan aparatur dari TNI dan Polri setempat. Apakah sudah dirasa aman Pak sandbag itu untuk antisipasi? Soalnya tadi kami sudah menjumpai juga BMKG Bandara Ahmad Yani bahwa sampai beberapa hari ke depan juga tetap akan ada hujan dengan intensitas sedang hingga ringan hingga sedang di seluruh kawasan Jawa Tengah. Iya, jadi kalau idealnya memang pembangunan tanggul yang jebol itu tetap dibangun permanen oleh Balai Besar Wilayah Sungai. Tetapi untuk mengantisipasi sementara belum menunggu kesiapan dari Balai Besar Wilayah Sungai untuk memperbaiki secara permanen, ini upaya sementara yang bisa kita lakukan. Begitu Mas. Baik. Tadi untuk beberapa warga yang rumahnya terkena imbas tuh Pak, ada sekitar 31 rumah ya. Mereka sudah kembali beraktivitas seperti biasa atau bagaimana Pak Martinus? Kalau
aktivitas di dalam rumah jelas belum bisa karena rumahnya kan masih roboh, tidak bisa ditempati. Artinya aktivitas itu mereka tetap, kalau ada yang mungkin ada yang bekerja mencari nafkah, yang mencari nafkah, tapi sebagian besar aktivitas warga itu adalah membersihkan puing-puing rumahnya yang rusak atau hancur diterjang banjir. Begitu, Mas Muhammad. Dari 31 rumah itu tadi bagaimana status kondisi rumahnya, Pak? Kerusakannya apakah sangat parah atau bervariasi? Ya, yang 31 rumah itu kondisinya roboh ya, roboh dan rusak parah. Artinya sudah tidak mungkin lagi ditempati. Ya. Untuk yang lain mungkin, Pak? Ya, yang bisa tetap beraktivitas biasa itu yang kerusakannya hanya ringan dan sedang, itu mereka tetap bisa beraktivitas. Tapi untuk mereka yang rumahnya sama sekali roboh atau rusak parah, yang memang tidak bisa ditempati untuk beraktivitas karena tidak aman untuk ditinggali. Begitu, Mas Muhammad. Ada berapa rumah itu, Pak, yang masih terkena imbas tetapi masih bisa dikatakan aman? Itu ada berapa rumah atau berapa kakak? Oh, banyak sekali, Mas. Banyak sekali, banyak rumah ya. Paling tidak itu rumahnya itu kotor karena kemasukan lumpur dan air itu, setidaknya itu. Tidak hanya rumah, ya ada tempat ibadah, ada tempat pendidikan, begitu. Ya, jadi aktivitasnya itu masih membersihkan sisa lumpur, sisa kebanjiran itu. Aktivitasnya begitu. Berarti memang cakupan banjir bandang ini cukup luas, Pak ya, terutama di Desa Tunjung Rejo dan Bulu Manis Kidul ini ya. Tunjung Rejo, Bulu Manis itu cukup besar. Kemudian juga Sekarjala itu juga terdampak dari jebolnya Sungai Suwatu itu. Tetapi untuk wilayah yang Sekarjala itu kemarin sebagian besar sudah berangsur pulih, bahkan beberapa lumpur yang menggenang di fasilitas jalan umum itu sudah mulai bersih dan aman untuk dilalui. Baik. Ada fasilitas-fasilitas umum yang disediakan mungkin pada dari BPBD atau Pemda setempat? Fasilitas umum yang dimaksud misalnya tempat pengungsian begitu? Iya, atau mungkin toilet atau dapur umum begitu? Oh, kalau untuk dapur umum sampai saat ini kita belum dirikan, tetapi kita mengganti atau mensiasati dengan memberikan makanan siap santap kepada korban dengan nasi bungkus itu. Ya. Kemudian fasilitas yang lain itu fasilitas kesehatan tetap dilayani. Kemarin dari Dinas Kesehatan Provinsi, Balkesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten, sampai Puskesmas menyediakan fasilitas pengobatan gratis dan penyediaan obat-obatan kepada korban, termasuk obat anti bisa ular pun disediakan oleh dari jajaran kesehatan. Dari jajaran Kementerian Sosial juga sudah luar biasa memberikan atensi bantuan baik itu berupa alat peralatan, kemudian bahan makanan maupun makanan siap saji. Baik. Baik. Untuk dari BPBD sendiri atau mungkin dari Pemda setempat mungkin ada penanganan khusus bagi masyarakat atau korban yang sedang sakit gitu, Pak? Ya, kalau untuk jajaran kami Pemda Pati itu bersinergi dengan dinas di provinsi untuk menangani warganya, terutama yang sakit atau membutuhkan perawatan maupun yang membutuhkan asupan makanan itu tetap kita tangani, kita prioritaskan. Kemudian perhatian dari Pemda lagi lewat kami BPBD itu membantu masyarakat melakukan pembersihan di bekas-bekas genangan atau bekas lumpur itu. Nah, jadi kami sudah sinergi juga dengan teman-teman BPBD dari wilayah Demak, Kudus, Jepara, Grobogan, Rembang, dan Blora menurunkan personel dan peralatan untuk membantu mempercepat proses pembersihan bekas-bekas banjir. Begitu, Mas. Baik, Pak Martinus. Ada fasilitas seperti sekolah, masjid, dan lain-lain mungkin Pak yang terkena imbas banjir bandang ini, Pak? Iya, hampir semua ini merata, jadi tidak pilih-pilih. Jadi untuk termasuk juga sekolah-sekolah yang ada di Bulu Manis Kidul pun ada juga yang terkena dampak ini. Dan kemarin aktivitasnya dari para santri, para ustadzah, karyawan semuanya guyup rukun untuk membersihkan fasilitas sekolah maupun tempat-tempat ibadah yang terkena dampak dari banjir lumpur ini. Baik. Kalau sekolah mungkin karena masih libur mungkin tidak ada aktivitas belajar mengajar, Pak ya. Cuma kalau asrama itu mungkin ada imbasnya juga, Pak ya, berarti? Iya, sama saja. Jadi salah satu sekolah yang sempat saya lihat kemarin
Tetapi alhamdulillah syukur pada Tuhan, santriwatinya mereka tetap dalam kondisi baik, sehat. Artinya meskipun belajar mengajar belum aktif barangkali, tetapi mereka tetap tinggal stay di sekolah dan di asrama dalam kondisi yang sehat. Begitu, Mas. Sudah ada imbauan mungkin Pak Martinus bagi masyarakat sekitar Kecamatan Margoyoso. Mungkin kan dalam beberapa hari ini masih terjadi hujan. Iya, jadi kalau imbauan secara umum kepada masyarakat belajar dari kasus jebolnya tanggul di Sungai Suwato ini, memang masyarakat harus lebih mencintai alam dengan tidak membuang sampah di sungai. Itu karena tumpukan sampah itu akhirnya membelokkan arus sungai yang mestinya bisa lancar mengalir, akhirnya berbelok menghantam tanggul dan menyebabkan jebol. Kemudian yang berikutnya memang di daerah catchment area atau daerah tangkapan air ini harus tetap dijaga kelestarian hutannya supaya lebih mampu menahan derasnya air di daerah atas di sekitar Muria, lereng Muria sebelah timur. Begitu, Mas Muhammad. Berarti memang sudah ada antisipasi awal yang dilakukan BPBD Kabupaten Pati, Pak, mengenai banjir ini? Kalau prediksi banjir ini memang di luar perkiraan kita semua, karena ini terjadi di bulan Juli ya. Mestinya kita sudah kemarau, kita tidak pernah menduga kalau ada hujan sederas kejadian tanggal 13 dan 14 kemarin. Itu memang di luar prediksi kita, tetapi dari BMKG sepertinya juga rutin memberikan informasi-informasi kalau ketika manakala ada kemungkinan terjadi hujan intensitas sedang sampai lebat di wilayah-wilayah tertentu. Begitu. Jadi informasi dari BMKG inilah yang kemudian kita teruskan kepada masyarakat lewat camat dan kepala desa supaya dihimbau kepada masyarakat untuk hati-hati, terutama masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar aliran sungai. Begitu, Mas. Berarti memang belum pernah ada kejadian sebelumnya banjir bandang seperti ini, Pak, ya? Kalau menurut masyarakat setempat ini memang sebelumnya pernah terjadi, tetapi di waktu-waktu yang dulu sekitar tahun berapa ya, sekitar tahun 2014 atau 2012 itu pernah terjadi, tahun 2005 juga pernah terjadi. Jadi ini memang siklus panjang ya, tidak terjadi di setiap tahun. Semenjak saya menjadi caleg BPBD 2 tahun lebih terakhir ini baru kali ini terjadi kejadian seperti ini. Ya. Ada titik-titik potensi lain mungkin, Pak, dari bencana banjir bandang ini, atau mungkin bahkan imbasnya ke tanah longsor juga mungkin? Ya, kalau tanah longsor itu di beberapa wilayah Kabupaten Pati seperti di wilayah Kecamatan Gembong, kemudian Telogowungu, Gunung Wungkal, itu yang diwaspadai memang tanah longsor karena mereka topografi wilayahnya itu memang ada yang miring gitu. Kemudian untuk selain di Sungai Suwato dan Sungai Kalisat yang ada di Margoyoso, ini yang perlu diwaspadai juga Sungai Gowedi yang mengalir di dalam kota Pati yang menyebabkan jebolnya tanggul di wilayah Kutoharjo, kemudian Kutoharjo ke Kecamatan Pati, kemudian Nguren Rejo, Kecamatan Wedari Jaksa, itu yang perlu diwaspadai karena di titik-titik juga kemudian terjadi jebolan tanggul. Ya. Sudah ada estimasi berapa kerugian yang terimbas, Pak, dari kejadian ini? Kalau angka pastinya kami belum menghitung detail, tetapi total kerugian kalau dari 31 rumah yang roboh itu kan sudah bisa diperkirakan ratusan juta itu nilai kerugiannya. Belum barang elektronik, kendaraan, sepeda, perabot-perabot rumah tangga itu yang belum dihitung. Tapi dari jumlah rumahnya saja sudah ratusan juta itu kemungkinan kerugiannya. Baik. Terakhir mungkin Pak Martinus, himbauan bagi masyarakat khususnya pendengar Radio El Sinta pada siang hari ini. Iya, untuk pendengar setia Radio El Sinta saya menghimbau karena ternyata meskipun ini sudah bulan Juli tetapi ternyata curah hujan masih turun, maka diwaspadai untuk di mana saja terutama yang tinggal di daerah aliran sungai supaya lebih berhati-hati manakala beraktivitas di sekitar sungai atau di bantaran sungai, lebih baik hati-hati untuk menjaga keselamatan.
Demikian juga untuk para pengendara yang melalui daerah-daerah bekas genangan banjir untuk berhati-hati untuk meminimalkan risiko jatuh pada saat berkendara. Kemudian untuk masyarakat yang di daerah hulu, mari kita lebih bijaksana lagi untuk tidak membuang sampah dan potongan-potongan kayu atau bambu karena dampaknya dirasakan oleh masyarakat yang ada di hilir. Demikian, Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Martinus atas kesempatannya siang hari ini. Semoga bencana ini segera berlalu dan selekas tertangani ya Pak Martinus ya. Amin. Pak Tunun, ya terima kasih atensinya. Terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan tugas Pak Martinus. Selamat siang, terima kasih. Demikian Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetyo. Membeli produk Indonesia berarti membuka lapangan kerja anak bangsa. El Shinda News and Talk.